Hai, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya terhadap aspek tubuh, khususnya topik tentang pemuda Kristen dalam menjaga tangan dan mata dari nikmat dunia. Nikmat dunia adalah hal yang memanjakan daging atau tubuh manusia. Tangan adalah alat gerak yang paling aktif dan paling banyak digunakan oleh manusia. Begitu juga dengan mata. Paling tidak, dalam satu hari saja, manusia menggunakan mata selama kurang lebih 16 jam. Dari bangun tidur, hingga tidur kembali. Kita bisa sepakat dengan hal itu. Masa muda adalah masa di mana seorang manusia sedang menggebu-gebu dalam mencari jati diri. Namun kadang, karena minim pengalaman, didikan, dan pengetahuan, kaum muda sangat mudah terjerumus ke hal yang salah, yaitu dosa. Contoh keberdosaan yang paling umum atau paling banyak dapat ditemui pada kalangan muda saat ini adalah perihal pornografi dan solo seks. Dua hal yang pada zaman ini makin dianggap hal biasa oleh dunia. Dosa sendiri menurut pandangan Kristen adalah sebuah tindakan, pikiran, dan atau perasaan yang meleset atau berbeda dari kehendak Allah. Jika diambil dari contoh pornografi dan solo seks, mata menjadi faktor utama dosa itu dimulai. Jiwa dan roh milik pemuda yang lemah membuat mata menjadi liar, membuat pikiran melalang buana, dan akhirnya pemuda menjadikan tubuhnya sebagai pelampiasan kesenangan sesaat. Contoh yang saya sebutkan itu adalah contoh yang sangat terpampang nyata, dan hal sederhana yang seharusnya pemuda sadari bahwa itu adalah hal yang salah. Namun kadang, pemuda tak mampu melawan hawa nafsu atau kelemahannya itu. Contoh lain yang dapat saya berikan dari penggunaan mata dan tangan yang mungkin saat ini masih dianggap tidak salah oleh pemuda Kristen, yaitu aktivitas media sosial dan hiburan dunia maya. Tidak semua bisa menerima pernyataan ini. Dosa pada definisi yang telah saya sebutkan tadi adalah suatu kemelesetan dari kehendak Allah. Jadi, menurut pandangan saya, jika seorang pemuda menggunakan tangannya di media sosial untuk mengetikkan komentar, pendapat, atau memposting sesuatu tidak didasarkan pada hal untuk membangun diri, sesama, dan berguna bagi kerajaan surga, itu adalah suatu kemelesetan atau dosa. Begitu juga jika pemuda menggunakan matanya untuk menonton hiburan hingga berjam-jam, tapi tidak berguna apapun bagi kedewasaan dirinya, apalagi mau berguna bagi kerajaan surga. Itu adalah suatu kesia-siaan dan pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Hal-hal yang saya sebutkan dapat dikatakan tidak berkenan di hadapan Allah karena manusia yang melakukan tindakan semacam pornografi, solo seks, mencari hiburan, dan sebagainya cenderung tidak pernah memikirkan perasaan Allah. Pendapat semacam ini pasti akan sulit diterima oleh manusia zaman sekarang. Mengapa? Karena manusia sudah terlalu lama berkubang dalam dosa, sehingga pikirannya terlalu sempit untuk memahami pikiran dan perasaan Allah. Terlalu lama berada dalam bumi yang dipenuhi keberdosaan ini menyebabkan manusia, khususnya pemuda yang berada di era di mana segala hal hampir tiada batasan, merasa nyaman dengan apa yang bumi berikan. Pikiran pemuda diletakkan pada pemikiran duniawi seperti perihal mencari kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan. Pemuda menjadi tidak memikirkan bagaimana seharusnya mereka mempergunakan tubuhnya dalam bertindak dan berpikir. Mungkin terdengar subjektif, tapi ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu. Untuk memahami bumi yang penuh keberdosaan, mengapa pemuda melupakan atau tidak tahu bagaimana seharusnya menggunakan tubuhnya, serta mengapa pemuda harus menjaga tubuhnya, saya akan coba membahas kejatuhan manusia ke dalam dosa pertama kali, hingga makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan alasan sebenarnya manusia tercipta berdasarkan sumber-sumber yang telah saya dengarkan. Dosa pertama manusia terjadi di dalam Taman Eden, di mana Adam dan Hawa melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang juga didukung oleh godaan dari iblis yang dipersonifikasi menjadi ular. Perlu diketahui, begitu juga dengan buah serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat juga adalah ungkapan figuratif. Tapi inti yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah pemberontakan manusia terhadap perintah Allah, yang juga menandakan sikap Adam dan Hawa yang tidak menghargai keberadaan Allah.
Adam dan Hawa yang tidak mau taat menyebabkan mereka harus keluar dari Taman Eden. Sejak saat itu, dosa demi dosa terus terjadi di muka bumi. Puncaknya adalah saat Allah menghukum bumi dengan air bah. Beribu tahun kemudian, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi, akan lahir seorang Mesias, anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menanggung dosa manusia dengan mati di atas kayu salib dalam keadaan sempurna, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Pengorbanan Tuhan ini menandakan bahwa setiap orang yang mengaku percaya telah dibayar lunas hutang dosanya. Hal ini sering disalahartikan dengan pernyataan bahwa manusia telah diampuni dosanya dan pasti masuk surga. Kenyataannya pernyataan ini salah. Orang percaya yang telah ditebus, hidupnya bukanlah miliknya lagi. Orang percaya harus meninggalkan segala miliknya dan mengabdikan hidupnya kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang mengaku percaya haruslah meninggalkan dosa. Dari apa yang saya paparkan ini seharusnya sudah jelas bahwa tubuh manusia bukanlah miliknya sendiri, sehingga seorang pemuda tidak boleh sembarangan saat menggunakan tubuhnya, termasuk pikiran dan perasaannya, karena pikiran dan perasaanlah yang akan melahirkan kehendak. Umumnya, jika seorang pemuda memahami hidupnya bukan miliknya, mereka akan bertanya-tanya, lalu apa tujuan utama manusia diciptakan? Saya sedikit perjelas kembali. Pertanyaan ini muncul dari pernyataan bahwa manusia harus meninggalkan kehidupan keberdosaan yang telah lama dihidupi dari sebelum Mesias datang, kembali ke rancangan Allah yang semula, yaitu saat manusia pertama diciptakan. Maka dari itu, pemuda perlu tahu apa rancangan yang semula itu. Menurut penjelasan dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono mengenai Corpus Delicti dan pembahasan mengenai setan pertemuan ke-17, manusia diciptakan untuk membuktikan bahwa iblis yang memberontak di kerajaan surga karena berkeinginan menciptakan kerajaannya sendiri atau mengatasi Allah adalah suatu kehendak yang salah. Iblis baru berkeinginan, sehingga diperlukan standar yang dapat membuktikan iblis itu salah. Sederhananya, untuk membuktikan suatu tindakan atau keinginan adalah salah, diperlukan pembuktian mana yang benar. Maka dari itu, Adam dan Hawa diciptakan. Mereka diciptakan dengan gambar Allah, tapi mereka harus berjuang agar serupa dengan Allah. Yang dimaksud dengan serupa di sini adalah kehendak mereka, pikiran dan perasaan mereka. Pikiran dan perasaan mereka harus sama dengan pikiran dan perasaan Allah, sehingga menciptakan kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi, mereka gagal karena lebih memilih mengikuti bujukan iblis untuk ikut memberontak, dan akhirnya manusia pun terkutuk di bumi. Manusia harus menderita dalam mencari nafkah berkembang biak, dan manusia harus merasakan kematian tubuh. Allah seakan gagal membuktikan bahwa iblis adalah salah. Maka dari itu, Allah menyediakan rancangan yang indah bagi umat manusia, yaitu mengutus Allah Anak untuk menjadi manusia. Ia menanggalkan segala kemuliaan dan kekudusannya. Di bumi, dia berjuang untuk taat kepada Bapa. Sampai akhirnya ia menyelesaikan tugasnya dengan mati di kayu salib, menanggung semua dosa manusia, sehingga manusia bisa disucikan dan kembali ke rancangan yang semula. Nah, iblis yang sebelumnya menang melawan Adam, kali ini kalah melawan Tuhan Yesus. Sehingga jika diibaratkan sebuah pertandingan, kedudukan antara kerajaan terang dan kerajaan gelap saat ini adalah satu-satu, masih seimbang. Maka, orang-orang pilihan yang dipercaya untuk mendengarkan Injil harus berjuang seperti Yesus selama di bumi, berjuang untuk kembali ke rancangan Allah yang semula, menjadi segambar dan serupa dengan Allah, yaitu dari segi kehendak kita atau pikiran dan perasaan. Kita yang berada pada zaman ini, pemuda, telah kurang lebih 2000 tahun di depan kematian Yesus. Dulu, jemaat mula-mula harus menderita, bahkan mati mengenaskan karena nama Tuhan. Beribu tahun berlalu, manusia semakin lupa dan seakan mencoba mendamaikan kerajaan surga dengan bumi yang terkutuk ini. Manusia menjadikan kitab yang ada sebagai dasar pemikiran untuk memperoleh harta, memperoleh kenyamanan di bumi dan sukacita di bumi. Padahal manusia, khususnya orang percaya, harus berjuang menjadi seperti Yesus, melawan iblis. Kehendak manusia harus seirama dengan kehendak Allah. Maka dari itu, manusia yang selama ini berkubang dalam natur dosa
harus berjuang menanggalkan semua itu. Perjuangannya memang berat, bahkan sangat berat. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, Allah bersedia membimbing manusia. Dengan syarat, manusia harus meninggalkan semua percintaan dunianya terlebih dahulu, lalu mengikut Tuhan sebagai murid, belajar dari Tuhan Yesus hingga menjadi serupa dengan Bapa. Hal ini sangat penting diketahui oleh pemuda, supaya mulai dari dini para pemuda bisa mulai berkomitmen dan belajar untuk hidup kudus, hingga menjadi sempurna seperti Yesus dan serupa dengan Bapa. Jika saya boleh mengutip dalam Alkitab, tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 11-12, begini bunyinya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Manusia yang mau berjuang untuk menjadi seperti Yesus akan mempercepat kedatangan Tuhan, sehingga bumi yang fana ini bisa ditinggalkan, dan semua umat manusia akan merasakan kematian, lalu dibangkitkan dan mendapatkan tubuh yang kekal. Mereka yang adalah umat pilihan dan menang, sama seperti Yesus, akan dimuliakan bersama Dia sebagai anggota keluarga kerajaan surga, dan Tuhan Yesus sebagai rajanya. Sedangkan mereka yang mengasihi sesama seperti dirinya sendiri juga akan dilayakkan menjadi warga masyarakat kerajaan surga. Sedangkan mereka yang tidak mau taat dan mempergunakan tubuhnya sembarangan akan terpisah dari Allah selamanya. Orang-orang ini seakan mendapat imbalan seperti apa yang mereka inginkan tanpa mereka sadari. Mereka hidup tidak taat sama artinya dengan mereka tidak menginginkan Allah bertahta dalam hidup mereka. Mereka lebih ingin menguasai tubuhnya sendiri menurut kehendaknya sendiri, sama seperti penyebab kejatuhan iblis. Untuk mencapai tujuan yang benar itu, diperlukan keberanian dan kenekatan untuk meninggalkan dunia, karena iblis pun tidak akan tinggal diam. Ia akan menggoda manusia untuk mencintai dunia, sehingga Allah tidak bisa bertahta dalam hidup manusia, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Maksudnya di sini, manusia harus memilih antara mau mengabdi kepada dunia atau mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Meninggalkan keterikatan dunia tidaklah mudah. Dalam hal ini yaitu penggunaan tangan dan mata. Sulit menjaga kesucian dua alat tubuh ini. Tetapi bukan tidak mungkin. Apalagi jika anak muda mau berkomitmen dari hari ini. Iblis boleh tidak diam, tetapi Allah juga bersedia menyertai kita hingga akhir zaman. Yang penting, anak muda mau berjuang, walaupun terseok-seok. Tidak ada perjuangan yang akan mengkhianati hasil. Sangat berat, tetapi upah yang dijanjikan adalah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Mereka yang menang seperti Tuhan dilayakkan menjadi anak yang sah, menjadi anak Allah. Nah, bagaimana cara mengendalikan tubuh dari nikmat dunia ini? Terutama tangan dan mata. Hal ini bisa digunakan untuk mengendalikan seluruh tubuh, yaitu dengan memiliki kesadaran diri untuk berani berkomitmen dan perlahan belajar untuk merubah basis berpikir. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dalam khotbah yang berjudul Basis Berpikir, begini kutipannya, kita harus sadar bahwa kita sedang ada dalam peperangan melawan kerajaan gelap atau iblis. Iblis tidak akan berhenti menggoda manusia, tetapi manusia bisa memfokuskan pikirannya pada kekekalan dan janji Allah akan langit dan bumi yang baru. Memindahkan pikiran yang semula berharap dibahagiakan dunia menjadi hanya mengharapkan atau menaruh hati atau mendasarkan kehendak pada Allah dan kerajaan surga. Butuh perjalanan waktu yang cukup panjang untuk merubah pola pikir yang sudah terlalu lama salah ini. Maka dari itu, ada baiknya pemuda mulai merubah pikirannya soal menggunakan tubuh, terutama mata dan tangan yang dengan semaunya menjadi semau Allah, sehingga tubuh kita bisa menjadi alat baginya dan kemuliaan bagi kerajaan surga. Lalu kita pun akan menyenangkan hati Bapa dan menjadi layak disebut anak Allah. Terakhir yang ingin saya tegaskan lagi, jika seorang pemuda tidak mau menyerahkan tubuh sepenuhnya seturut kehendak Allah, pemuda itu menjadi seperti iblis yang memberontak.
karena ia ingin mendirikan kerajaannya sendiri di bumi. Sekian hasil analisa saya. Terima kasih atas perhatiannya.